Salam sehat, penuh semangat. Keseleo pergelangan kaki jangan diremehkan. Kata keseleo menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal juga dengan terpelecok, terkilir, salah urat. Dalam dunia berbahasa Inggris, kejadian yang digambarkan sebagai keseleo pada pergelangan kaki saya identikkan dengan ankle sprain. Tetapi mungkin saja istilah dalam bahasa Indonesia dan Inggris ini tidak identik 100%. Dalam istilah medis, sprain didefinisikan sebagai overstretch atau torn ligament atau ligaments. Jadi istilah ankle sprain memberi makna bahwa pada kejadian tersebut, jaringan urat adalah fokus utama yang mengalami cedera. Pada kejadian terkilir atau keseleo atau terpelecok, sesungguhnya jaringan di sekitar urat yaitu pembuluh darah, otot, tulang, persendian, syaraf, dan lain-lain juga dapat mengalami cedera. Jika terjadi cedera akut pada kasus ankle sprain, rasa nyeri, bengkak, kesulitan berdiri dan berjalan merupakan gejala dan tanda seketika yang menjadi keluhan penderita. Di sepanjang rentang kehidupan, diperkirakan separuh dari populasi manusia pernah mengalami ankle sprain. Pada sebagian besar kasus hanya menimbulkan keluhan ringan, sembuh dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan selanjutnya semua berlangsung normal kembali. Pada sekitar 10 hingga 20% kasus, kejadian ankle sprain cenderung terjadi berulang sehingga bisa sangat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Keseleo pergelangan kaki pada orang-orang yang lebih aktif cenderung menyebabkan morbiditas yang lebih berat dan berlangsung lebih lama, terutama dalam hal nyeri, bengkak, dan rasa kaku. Kinerja atau performance pergelangan kaki memburuk dengan keseleo berulang. Performance atau kinerja pergelangan kaki diantaranya menyalurkan beban tubuh ke struktur otot tulang di atasnya. Beban yang disalurkan bervariasi tergantung pada jenis aktivitas yang dilakukan. Pergelangan kaki yang sehat dapat mengakomodir gaya-gaya beban yang timbul karena berbagai gerakan atau posisi tubuh, seperti berdiri, berjalan, naik turun tangga, lari, melompat, dan lain-lain. Ketika berlari, beban struktur tulang dan persendian dapat mencapai hingga 13 kali berat badan. Memberikan efek shock absorption atau peredaman beban impact bagi persendian tubuh di atasnya seperti lutut dan pinggul. Menjadi titik tumpu yang memungkinkan terjadinya keseimbangan baik ketika keadaan statis maupun dinamis. Kapasitas persendian pergelangan kaki ini memungkinkan orang berdiri dalam keadaan seimbang, bergerak pada permukaan yang tidak rata, miring, bergelombang, atau permukaan yang bergerak dinamis. Memungkinkan orang bergerak maju secara efisien. Jika persendian pergelangan kaki tidak berfungsi baik, seseorang akan mengalami kesulitan bergerak maju ketika berjalan atau berlari. Menyediakan ground clearance yang cukup ketika berjalan sehingga seseorang tidak terantuk. Mari kita lihat sedikit lebih dalam apa yang terjadi pada ankle sprains. Pada ankle sprain, jaringan utama yang mengalami kerusakan adalah urat-urat yang merangkai tulang belulang pada pergelangan kaki. Pergelangan kaki cenderung terkilir ke bagian dalam, sehingga 80% keseleo pada pergelangan kaki menyebabkan cedera urat-urat pergelangan kaki pada sisi luar. Cedera urat dan jaringan lain berpengaruh terhadap pemulihan kinerja pergelangan kaki. Penyembuhan urat memerlukan waktu yang jauh lebih lama daripada luka di kulit, dan penyembuhan jaringan syaraf memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan waktu penyembuhan urat. Cedera urat dapat menimbulkan gangguan refleks sistem otot tulang. Gangguan reflektorik ini meningkatkan risiko terjadinya keseleo berulang. Bengkak yang terjadi dapat mengganggu kinerja persendian pergelangan kaki untuk memberikan ground clearance ketika berjalan.
Hal ini meningkatkan risiko seseorang tersandung ketika berjalan, dan akibatnya dapat terjadi ankle sprain berulang. Bengkak berlebihan dan lama meningkatkan terbentuknya jaringan parut di sekitar persendian. Pembentukan parut berlebihan dapat memutus aliran darah kapiler, menjerat jaringan syaraf sehingga memperburuk kerja refleks sistem otot tulang. Kejadian ini meningkatkan risiko jatuh dan terkilir berulang. Pada cedera urat yang berat, diperlukan tindakan operasi untuk menyambung urat yang putus sehingga diperoleh kembali kestabilan struktur anatomis. Kinerja pergelangan kaki yang menurun, adanya ketidakstabilan anatomis karena putusnya urat yang tidak dikoreksi, meningkatkan risiko terjadinya degenerasi persendian atau rusaknya permukaan persendian. Berikut adalah beberapa keadaan yang memerlukan pemeriksaan oleh pakar. Nyeri yang sangat hebat, tidak dapat menyangga tubuh, rasa tidak stabil, sprain berulang, tidak dapat menggerakkan pergelangan kaki secara aktif, adanya gangguan rasa atau hilang rasa, adanya kebiruan atau merah yang luas, bengkak yang hebat atau perubahan bentuk. Anda ragu tentang beratnya keadaan atau tidak mengerti bagaimana menangani persoalan. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat.